Zoom dan ada di ruang aula lantai 3 Rektorat yang Ambon telah hadir dengan Bapak Rektor yang Ambon. Untuk itu mengawal kegiatan ini kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu dalam persiapan acara ini kami mohon dengan hormat Bapak Rektor bisa memberikan arahan petunjuk kepada para alumni sehingga alumni yang merupakan salah satu divisi yang sangat besar dalam tempat ini bisa secara aktif dan resmi. Untuk itu dengan hormat kami persilakan kepada Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita sampaikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat kita, tabi'in maupun yang bisa dilayani. Unsur pimpinan Institut Agama Islam Negeri Ambon yang saya hormati, para alumni STAI IAIN Ambon yang saya hormati. Pertama-tama kita bersyukur bahwa di sore hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk membicarakan organisasi kita, organisasi alumni kita yang sudah menjadi sebuah tuntutan. Bapak Ibu sekalian harus mengetahui bahwa kenapa saya diminta untuk sesegera mungkin diadakan evaluasi atau rapat untuk membicarakan tentang keberadaan organisasi ini, karena lembaga ini untuk sampai kepada tingkat akreditasi nanti, baik secara institut maupun di fakultas dan apalagi di prodi, itu sudah harus wajib dituntut kehadiran kontribusi para alumni. Jadi kalau kita mau untuk mendapat akreditasi unggul apalagi, salah satu syarat poinnya itu adalah kontribusi alumni itu mana. Nah, kontribusi alumni itu adalah dalam berbagai macam unsur-unsur penilaian. Yang pertama itu adalah tentang data alumni kita itu, serapan data alumni kita itu yang ada di sektor-sektor pekerjaan, baik di birokrasi pemerintah maupun swasta, itu harus ada. Jadi kita setiap tahun itu nanti ada kemudian ada apalagi satu itu research study. Itu sesungguhnya itu dalam rangka bagaimana mencari data tentang alumni kita, keberadaan alumni kita itu untuk menjadi nilai tambah terhadap akreditasi, baik di tingkat jurusan, fakultas maupun institut. Nah, selama ini kesulitan kita itu selalu ada di situ. Pertama itu, jadi dasar pemikiran saya atau dasar hari ini undangan itu pada Bapak Ibu sekalian itu, ini untuk kepentingan lembaga, ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Itu tolong dicatat itu, dan ini tidak ada sangkut pautnya itu dengan kelompok dan apalagi individu. Tapi sepenuhnya itu untuk kepentingan lembaga, sehingga saya harus sesegera mungkin itu mengambil langkah untuk mempersiapkan semua ini sebelum saya dilantik. Kenapa tepuk tangan? Saya nggak ada urusannya dengan tepuk tangan bapak-bapak. Sebelum, makanya saya lihat ini ada gelagat, pasti ada di situ. Saya diam. Sebelum saya dilantik ulang sebagai rektor UIN,
mudah-mudahan insya Allah kalau tidak ada halangan itu SK Presidennya itu turun itu Desember. Kalau tidak Desember berarti kita akan mundur ke Maret April. Kalau SK Presiden itu turun, UIN itu turun di Desember itu, maka saya akan dilantik ulang sebagai rektor UIN di Desember ini, dan alumni itu bukan alumni YIN lagi, tapi kita sudah ganti itu menjadi alumni UIN. Itu yang kedua itu. Poin yang kedua menjadi dasar alasan saya untuk Bapak-Bapak diundang dalam rangka itu. Jadi satu adalah itu untuk peningkatan akreditasi lembaga. Yang kedua persiapan untuk alumni UIN, bukan alumni YIN. Kita bicara ini sudah dalam rangka itu, karena seluruh sistem ini sekarang ini sudah terbangun. Terakhir kemarin itu berapa hari ini Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang terlibat langsung untuk mengikuti bagaimana pembahasan dan perencanaan kita ke depan itu untuk menyiapkan Rekskap UIN, ya. Sudah selesai 2 hari itu dengan kita undang pakar dari IPB Bogor. Jadi statuta kita sudah oke, statuta UIN sudah selesai. Pertaker kita juga sudah selesai, pertaker UIN sudah selesai. Renstra itu insya Allah dalam waktu pengedokan ini kita tinggal finalisasi saja, itu 1 atau 2 minggu ini renstranya sudah selesai semua, renov dan itu semua juga sudah selesai. Itu semuanya itu dalam kerangka UIN semua. Jadi mudah-mudahan kalau Desember ini diturun itu berarti kita sudah selesai semua itu, sistem yang kita buat itu dalam rangka peralihan itu sudah siap. Untuk itu satu yang ini saya tidak mau ketinggalan juga tentang alumni ini, sehingga kita perlu persiapkan. Untuk itu sebelum saya berangkat ke Jakarta, saya panggil Pak Karo Warek 2 ya, yang alumni ini. Coba Pak, saya balik ini saya minta untuk segera diundang untuk kita rapat untuk membicarakan ini menghadapi proses UIN nanti ini, supaya jangan tunggu UIN turun baru kita mulai proses untuk ganti nama pengurus ini menjadi alumni UIN alumni universitas, tapi ini kita sudah siapkan dari sekarang itu untuk tinggal jalan. Nah, itu yang menjadi dasar, alasan sangat mendasar kita. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga itu adalah sejak saya keluarkan SK sampai dengan hari ini tidak satupun kegiatan alumni ini ya untuk mencerminkan alumni itu ada. Ya. Jadi nama saja nanti ketika disebut itu pada saat wisuda, datang dan terima itu dokumen alumni, sudah selesai itu sudah, nanti wisuda berikut lagi baru datang terima, tapi kita tidak tahu. Nah, alumni itu sudah mulai menjadi bagian integral dari pengelolaan sistem lembaga ini. Ini yang saya harapkan seperti itu. Nah, insya Allah dimulai 2024 itu kita sudah akan bicarakan untuk anggaran itu harus kita masukkan ke dalam IPA kita, supaya harus ada anggarannya. Dengan begitu berarti akan ada program-program yang dibuat oleh alumni ini itu untuk peningkatan, baik peningkatan orang per orang setiap alumni yang ada ya, maupun peningkatan lembaga itu. Jadi kita harus sekarang ini, mulai dari sekarang ini coba untuk mengidentifikasi pada alumni kita ya, kemudian membuat database yang lengkap tentang alumni kita itu. Nah, selama ini yang masih kekurangan kita itu adalah database kita tentang alumni itu belum ada. Apalagi mau bilang itu database tentang pekerjaan para alumni ini. Kita ini masih kocak-kacir di mana-mana. Jadi sekali lagi saya minta ini sesegera mungkin dibuat forum ini kan nanti akan membicarakan teknis pelaksanaan untuk kalian musyawarah nanti, yang alumni ini musyawarah, saya dan teman-teman yang ada di depan ini atau para waris yang ada di depan ini bertindak sebagai unsur pimpinan yang nanti akan mengikuti arah daripada bapak-bapak itu untuk bagaimana menyelesaikan proses organisasi alumni ini, supaya ke depan itu kita bisa bekerja sinergi dengan alumni dan semua stakeholder yang ada itu untuk peningkatan akreditasi lembaga.
lembaga ini tidak bisa besar ya, kecuali semua unsur yang ada ini bisa terintegrasi dengan baik ya, untuk bisa memajukan lembaga ini. Jadi kita tidak bisa lagi berharap bahwa ini merupakan tanggung jawab unsur pimpinan, tidak. Sekarang regulasi kita itu sekarang sudah harus menuntut semua keberpihakan sivitas itu menjadi bagian integral di dalam unsur penilaian peningkatan akreditasi. Ini yang sangat penting. Dan ketemu saya bisa bicara ini nanti di sana itu betul urusan itu nanti prodi punya urusan, tidak lagi. Semua yang ada ini dihitung nilainya. Ketika nilai semua unsur-unsur itu nilai-nilai itu satu saja yang tidak ada atau kurang, maka tentu akreditasi kita itu ya kita tidak bisa harapkan untuk selamanya itu untuk dapat unggul itu tidak. Nah, saya berharap ada konversi dari jurusan kita atau prodi kita yang sudah dapat nilai A ini segera akan dikonversi ke unggul, bahkan konversi menjadi sudah boleh. Kita sudah ada nanti beberapa prodi ini karena sudah ada mahasiswa asing kita, jadi kita bisa usul untuk menjadi dapat pengakuan internasional untuk prodi internasional. Jadi kita sudah bisa publish prodi-prodi ini, kita sudah bisa terima mahasiswa secara reguler berkala tiap tahun. Ini yang harapan kita bersama seperti itu. Nah, lembaga ke depan itu sudah diukur dengan prestasi akademik, bukan lagi dengan pendekatan lo di sana lo di sini, itu sudah masa lalu, sudah tidak ada lagi. Nah, saya ikut kegiatan kemarin yang terakhir Jakarta kemarin itu, kita semua sudah mulai diarahkan untuk semua by system. Nah, sistem ini itu sudah akan dikendalikan oleh digitalisasi. Jadi kita berhadapan dengan sistem digital. Manusia akan diatur oleh digital, sistem digital. Digital itu sistem itu yang ada di digitalisasi itu, jadi tidak punya otak. Dia menerima dan menolak sesuai dengan program yang kita buat. Nah, ketika kita input semua data yang kita masukkan ke situ itu tidak memenuhi syarat yang ada di dalam itu, maka sistem dengan sendirinya akan menolak. Jadi hari ini kita bukan berhadapan lagi dengan depan, kita tidak berhadapan lagi itu dengan manusia, tapi kita berhadapan dengan sistem dan perangkat komunikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ke depan itu ya tingkat persaingan individu itu semakin tinggi. Siapa yang tidak bisa mengadaptasikan dirinya itu dengan perubahan sistem yang ada ini, tentu dia tidak misalnya naik pangkat. Naik pangkat itu harus ada kolaborasi sistem sister dengan si akak, ya baru dari situ ya ada nilai macam-macam itu. Nah itu kalau umpamanya orang tidak mengerti sister ini apa, si akak ini bagaimana cara menginput data yang masuk ada di situ itu seperti apa, ya sudah sing akan naik pangkat seterusnya sudah itu. Jadi ada kompetisi individu itu untuk peningkatan kualitas diri itu dituntut oleh negara terhadap seorang dosen, guru dan lain sebagainya. Kemudian di copy paste masukin struktur ini, tapi strukturnya itu lebih bagus rapi, tapi dia punya berdaya guna dan punya kualitas daripada strukturnya gemuk, ya, tapi yang tidak ada hasil apa-apa, tidak punya nilai apa-apa. Nah, struktur yang ada, struktur kelembagaan organisasi itu tentu akan disesuaikan dengan sistem yang ada di WR1 punya sistem. Itu apa? Untuk peningkatan akreditasi. Saya minta itu nanti saling dikomunikasikan dengan WR1 WR2 supaya organisasi kita itu betul-betul ini kerja apa, ya tahunya hasilnya seperti apa, itu jelas. Jangan semua terbentuk kemudian asal itu untuk bisa kasih masuk orang sebanyak-banyak di situ supaya ada badannya. Ya, setelah selesai badan terbentuk kemudian kita tidur lagi, nanti tunggu wisuda baru ketua dan sekretaris diundang datang untuk menerima dokumen alumni. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya inginkan seperti itu. Sehingga mudah-mudahan sebelum kita dilantik ulang, para pejabat ini dilantik ulang semua sebagai pejabat UIN, maka struktur yang ada itu kita sudah siapkan.
begitu kita siapkan maka alumni ini sudah kita dengan nama alumni IAIN lagi, bukan alumni IAIN lagi tapi alumni UIN Universitas. Kita kira itu sebagai pengantar yang mungkin nanti akan kita diskusikan apa saja yang terkait dengan ini, ataukah kemungkinan yang nanti kita akan dengarkan juga seperti apa. Di forum ini juga saya tidak minta untuk semacam laporan untuk dari ini bukan forum untuk laporan pertanggungjawaban, tidak, kita bicarakan dulu. Nah, mekanismenya nanti Bapak Ibu sekalian yang nanti atur mekanisme lanjutan seperti apa, pertemuan lanjutan seperti apa untuk bahas ini. Tetapi saya undang untuk memberikan wacana ini yang saya berikan kepada Bapak Ibu bahwa ini loh ada hal-hal mendasar yang menuntut para alumni itu untuk segera berbenah diri, itu untuk memberikan kontribusi kepada rencana kelembagaan. Kita kira itu dari saya, nanti akan kita diskusikan bersama. Kembalikan ke Pak Awyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.